Yaitu seperti biasa setiap malam minggu subuh kita mengadakan yaitu rutin pengajian kuliah subuh yang mana pada hari ini insyaallah disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Muhammad Raja. Semoga kepada beliau waktu dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya kita masih diberikan kesempatan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul yang belum tentu orang lain seperti kita. Masih beruntung kita yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan ini adalah yang memang harus kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Belum tentu kesempatan ini diambil oleh orang-orang seperti kita, karena betapa bahagianya kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim yaitu kuliah subuh sebagai rutinitas kita di hari Ahad tanggal 28. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma ya'budullaha 'ala harfun. Terkadang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu menyembah Allah dikala dia senang, dikala dia luang, dikala dia banyak uang, maka ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dikasih sempit, dikasih susah, ia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika hamba itu merasa susah secara ekonominya, ia enggan, atau sebaliknya ia beribadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak punya duit, deketin Allah. Dan ketika ia berhasil, ia senang, ia merupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua perbedaan itu yang terjadi pada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itu, Bapak Ibu sekalian, iman bisa naik dan bisa turun, tergantung pada
situasi kondisi kita, dan jangan sampai keimanan kita melemah lantaran ekonomi. Jangan sampai kita setelah berhasil, setelah banyak uang, kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang dan susahnya kita di dunia ini tetap harus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu yang tadi melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, ta'aruf ilallahi fi raha ya'rifka fis sidah. Berkenalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kamu senang, niscaya Allah kenal kamu di waktu kamu susah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Wa tasbihuhu bukratan wa asila, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari pagi sampai petang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kondisi kita ini dalam ekonomi ini sampai kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai saudara kita melihat kita dikala fulan, kenapa fulan tidak ibadah? Ternyata fulan ini sedang susah. Nah, ini jangan sampai ditampakkan kepada saudara kita yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak punya, walaupun uang kita, ekonomi kita menipis, melemah, tetap kita harus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal tunjukkan kepribadian kita kepada orang lain, minimal senyum saja kepada saudara kita. Tabassumuka fi wajhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan bahwa bersedekahlah kamu, keluarkanlah hartamu, infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di kala sempit. Dan dengan kita menginfakkan harta kita walaupun dalam keadaan susah, senyum saja sudah ibadah, senyum saja sudah sedekah. Ini mendatangkan rizki Allah turun kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengangkat tema dengan judul yaitu janganlah kamu protes terhadap proses. Jangan kamu protes pada proses. Apa itu proses? Proses itu adalah pengembangan, suatu pengembangan persoalan atau permasalahan yang mendatangkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa itu protes? Protes itu adalah sesuatu ketidaksenangan kita terhadap keadaan, terlebih kita memaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Dalam keadaan ekonomi kita melemah, uang nggak punya, sampai kita berani memaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna zonni bi'abdibi, kata Allah dalam suatu hadis qudsi,
Saya, kata Allah, tergantung prasangka hambanya. Aku tergantung pada sangkaan hambaku. Bila mana hambaku menyangka bahwa Allah itu baik, Allah itu memberikan rizki, Allah itu maha kaya, maka rezeki itu turun datang kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kita menyangka bahwa Allah itu baik, dengan kita bersyukur, walaupun Allah belum memberi, Allah belum memberi kita, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur, bersabar. Wa fi dzalika laayatin likulli sabarin syakuran. Sungguh telah ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah memiliki sifat malu, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Allah belum memberi, Allah melihat hambanya. Allah melihat ibadah hambanya. Walaupun Allah belum memberi, kita tetap bersyukur. Nah, tanda syukur kita yaitu pada hari ini kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena Allah memiliki rasa malu, akhirnya Allah terus memberi rizki kepada kita, rizki yang mengalir, rizki yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi mengatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersedekah walaupun dalam keadaan ekonomi sulit. Minimal tadi, jangan engkau tampakkan kesusahanmu pada saudaramu. Tetaplah tersenyum. Tabasumuka fi wajhika shadaqah, karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang dialami Sayyidina Ali karramallahu wajhah yaitu sampai ia bertemu oleh malaikat Jibril dan Mikail. Karena apa? Sebab ia bersedekah kepada orang yang minta-minta di pasar. Nah, ini yang terjadi. Padahal ekonomi pada saat itu Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, ia sudah memiliki dua anak yang masih kecil, yaitu Hasan dan Husain. Pekerjaan seorang istri yaitu memintal kain, menjahit pakaian, menjahit wol. Pekerjaan Fatimah yaitu menjahit pakaian atau menjahit wol, yang perusahaan ini dimiliki oleh Yahudi. Perusahaan ini dimiliki oleh Yahudi. Sampai pekerjaan itu Fatimah menjahit, penghasilannya hanya sedikit. Suatu ketika Ali dalam keadaan lapar menuju rumahnya. Berjalan menuju rumahnya, barangkali Fatimah seorang istrinya menyimpan makanan. Sampai di rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa ya Abang Hasan wal Husain? Kenapa bapaknya Hasan wal Husain? Begini istriku, kata Sayyidina Ali, saya perut lapar, uang gak punya, gak ada yang untuk dibeli karena uang gak punya. Punyakah kamu makanan untukku? Seorang istri hanya menangis kok, karena yang dia punya hanya 6 dirham, Bapak Ibu sekalian, tidak punya makanan. Dan 6 dirham itu akan diberikan kepada anaknya Hasan wal Husain untuk makan. Hasan wal Husain lagi tertidur, ketika bangun uang 6 dirham itu akan dibelanjakan untuk makanan Hasan wal Husain. Singkat cerita, akhirnya Fatimah Az-Zahra melihat Sayyidina Ali kelaparan, diberikan uang dengan maksud dan tujuan agar uang itu dibelikan belanjaan.
agar uang itu dibelikan makanan di pasar. Akhirnya Ali menerima uang 6 dirham. Dirham itu perak. 6 dirham kemudian dibawa ke pasar. Sampai di pasar, dia mendengar seorang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang minta-minta itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah untukku, kata orang minta-minta di pasar. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak berpikir panjang. Perut dalam keadaan lapar, tapi dia mementingkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, uangnya semuanya diberikan oleh tukang minta-minta, karena yang ia pikir dia membawa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia berniat bahwa uang yang aku berikan ini aku pinjamkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berikan kepada seorang pengemis. Singkat cerita, setelah uang diberikan, dia balik lagi mau mencari makanan. Akhirnya ke rumah, barangkali Fatimah masih menyimpan. Sampai di rumah sana, di rumah Sayyidina Ali, kemudian ditanya seorang istrinya, wahai anak dari Rasulullah SAW, apakah kamu mempunyai uang lagi? Nah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menangis. Bapak Ibu sekalian, ini Sayyidina Ali bukan yang ke pasar beli makanan, kok pulang nggak bawa apa-apa. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak membawa apa-apa, dan uang 6 dirham kemana? Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan, 6 dirham itu aku berikan kepada tukang minta-minta yang menyerukan membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan aku pinjamkan uangku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kebetulan Sayyidina Ali yaitu memiliki istri yang soleha, sampai Fatimah Az-Zahra itu setuju akan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Singkat cerita, akhirnya dia dalam keadaan lapar, dia ikhtiar. Hakul insan bil ikhtiar, hakullah bil iradah. Manusia hanya berikhtiar, Allah yang menentukan. Kebiasaan manusia hanya keluar rumah mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Bapak Ibu sekalian, keluar dari rumah ingin menemui Rasulullah, barangkali Rasulullah punya makanan. Sampai di tengah jalan dia bertemu dengan seorang badui. Seorang badui ini membawa unta yang besar. Akhirnya orang itu meneriaki Sayyidina Ali, memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian, wahai Abul Hasan wal Husain, saya punya unta. Sekarang kamu belilah unta saya. Sekarang kamu belilah unta saya dengan harga 100 dirham dari saya. Kemudian Sayyidina Ali tidak punya uang. Dia jelaskan bahwa saya tidak punya uang, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya orang Badui itu memberi unta kepada Sayyidina Ali dengan tempo. Kalau unta itu laku, maka berikan hasil kepada orang Badui tersebut yang memiliki unta. Akhirnya sepakat dengan harga 100 dirham, unta dibawa Sayyidina Ali, membayarnya dengan tempo. Catatan yaitu unta laku. Dia bawa unta, dia pikir lagi, nah, kenapa saya bawa unta? Padahal perut saya
Ini proses, Bapak Ibu sekalian. Nah, dilalahnya dengan keikhlasan dia memberi kepada seorang pengemis, lalu dia bawa unta. Di tengah jalan bertemu lagi seorang badui yang ingin membeli unta seharga 100 dirham. 100 dirham. Wahai Abul Hasan wal Husain, engkau bawa apa? Saya bawa unta. Berapa harganya? 100 dirham. Kalau begitu saya beli 300 dirham. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam keadaan sulit, ekonomi kejepit, uang nggak punya, perut lapar, menerima uang 300 dirham. Dia gemetar. Unta dibawa oleh orang Badui, duit diterima oleh Sayyidina Ali. Kemudian dia menuju lagi ke pasar untuk membelanjakan harta, membelanjakan hartanya untuk keperluan makan Hasan, Husain, Fatimah, dan Sayyidina Ali. Dibolonglah pasar, bawa tentengan menuju ke rumah. Nah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra melihat apa yang dia bawa, makanan yang dia bawa, dia kaget. Ditanyalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Abul Hasan wal Husain, kau bawa apa? Saya bawa makanan ya Fatimah. Lalu uang dari mana? Saya begini, waktu dalam keadaan lapar, saya ikhtiar, kesanggupan saya yaitu keluar rumah mencari makanan. Di tengah jalan ada orang Badui yang saya tidak kenal, memberikan unta kepada saya, membayarnya dengan tempo. Dan setelah saya membawa unta, saya ketemu lagi kepada orang Badui yang ingin membeli unta seharga 300 dirham. Nah, terkejut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendapatkan 300 dirham. Ingin rasanya dia bercerita kepada Rasulullah SAW peristiwa yang ia alami. Proses Pak, proses Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan seperti itu. Dia ingin menemui Rasulullah SAW sampai di rumahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah maksum, Bapak Ibu sekalian, terpelihara dari dosa. Wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Berita nyampe melalui malaikat Jibril alaihissalam. Diberitakanlah kepada Rasulullah SAW peristiwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai kepada Sayyidina Ali, Rasulullah berkata, wahai Ali, engkau yang bercerita apa aku yang bercerita? Karena kerendahan hati Sayyidina Ali karramallahu wajhah mempersilakan Rasulullah SAW bercerita. Begini ya Sayyidina Ali, aku diberitakan oleh malaikat Jibril bahwa engkau dalam keadaan perut lapar, uang gak punya, sampai malaikat datang kepadamu memberikan rizki seharga 300 dirham. Kemudian Ali terkejut. Jadi yang ia temui adalah orang Badui. Sesungguhnya itu malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan kamu 300 dirham. Yang membawa unta bukanlah orang Badui, melainkan malaikat Jibril yang menyamar sebagai orang Badui yang membawa unta. Yang membeli unta adalah malaikat Mikail. Yang memberikan uang adalah malaikat yang membeli unta adalah malaikat Mikail. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai di situ dia senang, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan, kenapa manusia harus protes pada proses mungkin 1
dia tidak mendapatkan ekspektasi. Apa yang ia inginkan belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi berada zona yang tidak aman, dalam keadaan susah, sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, yang kedua, yang pertama, dia berada di luar zona tidak nyaman, berada zona yang tidak enak. Mungkin dia berada di dalam keadaan kondisi yang sulit, sehingga dia berprotes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang diinginkan tidak sesuai, apa yang diusahakan belum dapat, sudah protes duluan. Nah, ini yang terjadi. Yang ketiga, yaitu dia seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mindsetnya salah, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah, ana zoni bi abdi. Kata Allah, aku tergantung sangkaan hambaku. Karena mindset yang salah, dia seujud kepada Allah, Allah tidak memberikan rezeki kepadanya. Kemudian ada tiga agar kita tidak seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dia berdoa. Kedua, dia ikhtiar. Karena ikhtiar tanpa doa, orang tersebut sombong. Dia punya penghasilan, dia ikhtiar, akhirnya dia sombong karena tidak berdoa. Dan yang ketiga adalah tawakal. Nah, kalau tiga ini dilakukan oleh seorang hamba, pasti rezeki Allah turun. Pertama berdoa, kedua ikhtiar, ketiga tawakal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukang bakso atau pedagang tidak akan dia keluar rumah mendorong gerobak menjual gorengan atau bakso kalau rezekinya dia tahu. Berhubung kita tidak tahu rezeki kita ke depan, maka kita ikhtiar. Yang dilakukan tukang bakso yaitu dia ikhtiar keluar rumah menuju agar dagangannya laris dan laku. Kalau dia tahu bahwa rezeki dia ada di kota B, maka dia datang ke kota B. Kalau dia tahu rezeki dia ada di tempat A, maka dia buru-buru dia mendatangi rezeki Allah di tempat A. Karena manusia ini tidak tahu ke depan, 5 menit kemudian tidak tahu, atau 1 menit kemudian tidak tahu, atau 1 detik saja kita tidak tahu rahasia Allah, maka kita selaku hamba berikhtiar. Akhirnya tukang bakso keliling ke tempat A, B, C, D dan seterusnya. Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikhtiar dan tawakal. Pasti dagangannya laku. Ada suatu kisah seorang penggali kubur yang gajinya nggak seberapa bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa itu tarik menarik. Bapak Ibu sekalian, doa itu tarik menarik. Mungkin tukang gorengan meminta bahwa ya Allah berikanlah rezeki kepadaku ya Allah yang banyak, sehingga Allah mengabulkan doanya. Turunlah hujan. Ketika hujan kita kebasahan, yang kita cari pasti tukang gorengan. Yang diinginkan seorang tukang gorengan yaitu kondisi hujan. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian kehujanan, pasti yang Bapak Ibu sekalian cari adalah tukang gorengan. Nah,
Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rizki kepadaku yang banyak. Akhirnya Allah mengabulkan doa tukang es campur. Diberikanlah pada saat ini panas. Diberikanlah panas sehingga kita kepanasan di siang hari, yang kita cari adalah tukang es. Mau es campur, es kelapa. Kalau lagi panas Pak ya, yang kita cari tukang es. Karena doa tarik menarik, sehingga tukang gali kubur bisa menyekolahkan anaknya karena ia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rizki yang banyak. Akhirnya Allah kabulkan Bapak Ibu sekalian. Pada saat COVID itu banyak yang meninggal kena wabah penyakit. Banyak saudara-saudara kita muslim meninggal. Banyak orang kafir yang meninggal. Akhirnya tukang gali kubur bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana karena dia menggali kubur, dia dapat proyek. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sakit pasti mintanya sehat, tapi orang gali kubur mintanya, ya Allah, tahun ini saya minta agar banyak orang yang mati. Karena dengan orang banyak mati, Ustaz diundang tahlilan, amplopnya banyak tahlilan, banyak Ustaz diundang untuk tahlilan karena banyak yang meninggal. Inilah yang terjadi, doa itu tarik menarik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, selagi kita dikasih rizki berupa bukan hanya uang, harta. Rizki itu berupa kesehatan, karena kesehatan itu merupakan rizki Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, bahwa ada seorang santri menemui gurunya mendapatkan rizki, yaitu seekor kambing. Gurunya mendapatkan rizki dari seorang santri, seekor kambing. Ditaruhlah kambing tersebut di belakang. Kata seorang gurunya ini, dia ngomong kepada istri, coba kamu taruh kambing di dapur. Barangkali ketika kita lapar, kambing itu bisa kita makan. Akhirnya ada satu murid yang membawa singkong yang tidak seberapa, karena dia cinta kepada gurunya, dia bawa walaupun sekedar singkong. Karena ikhlas, singkong diberikan kepada seorang kiai atau gurunya ingin bersedekah kepada muridnya, akhirnya ditukar. Singkong diterima oleh gurunya, kambing dibawa oleh santrinya. Akhirnya santri membawa kambing, di tengah jalan ketemu santri lain. Akhirnya dia bertemu kepada murid lain, teman lain. Kemudian ditanya orang tersebut, dia membawa kambing, di santri membawa kambing. Hai kamu, dari mana kamu dapat kambing? Dari seorang guru. Tuh, dari seorang guru. Karena ini murid ingin mendapatkan keuntungan di otaknya, ingin mendapatkan lebih, maka dia punya keinginan si anu aja memberikan singkong pada kiai, dapat kambing. Saya bawa durian buat seorang guru, barangkali saya lebih daripada itu. Akhirnya dia juga ingin seperti fulan yang mendapatkan kambing, karena dia otaknya adalah otak bisnis. Si fulan aja beri singkong kepada guru dapat kambing, pasti saya memberi durian dapat lebih. Akhirnya murid yang kedua membawa durian kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya bawa durian. Kemudian karena hadiah, seorang murid menghadiahi guru menghadiahi murid. Di belakang dia
disuruh istrinya, wahai seorang istri, lihat di belakang ada apa. Istrinya lihat bahwa hanya singkong. Kemudian dikasihlah durian tersebut kepada kiainya atau gurunya, dan gurunya memberikan kepada muridnya itu sebuah singkong. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Bila mana kita protes akan proses itu tidak dibenarkan, biarlah proses berjalan dengan jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asya an takrahu syai'an wa khairul lakum. Terkadang apa yang kita tidak inginkan itu menurut Allah baik. Contoh, kita diberikan sakit karena Allah ingin melihat hambanya menyebut-nyebut nama Allah, akhirnya hamba tersebut dikasih sakit. Nah, sakit ini karena dia seorang yang selalu mengingat Allah, ketika dia sakit terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menangis-nangis minta sehat. Allah rupanya senang, Bapak Ibu sekalian. Allah senang disebut, Allah senang dipuji. Kepada hambanya yang memuji Allah, sehingga hambanya itu diberikan sakit. Makin sakit, makin dia berzikir kepada Allah. Makin sakit, dia makin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah senang, Pak. Nah, di situ Allah senang, Bu. Maka kita walaupun dalam keadaan lemah, kondisi sakit, kurang sehat, gak enak badan, tetap ibadah nggak boleh ditinggal. Nah, ini yang terjadi. Terkadang apa yang tidak kita inginkan, tapi menurut Allah itu baik untuk kita. Wa asya an takrahu an tuhibbu syai'an wa asya an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu bikulli syai'in alim. Dan terkadang apa yang kita cintai belum tentu Allah senang, Pak. Untuk itu kita seorang hamba harus mengikuti proses daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang datang, wa ma asabaka min hasanin fa min Allah. Apa yang datang suatu kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'ati fa minan nafsika. Dan apa yang datang suatu keburukan itu dari diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ta'ala wa ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa rabbil alamin wa sallallahu wa tasyukru wa yabqi bi jalali ta'ala wa sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad min jami'i al-hajat wa min jami'i
Mana? Mana? Pesan cepat lah. Ini beli dulu.